Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Laju Reaksi. Disusun oleh Rika Novia Mariska, NIM 2002 111 002 dan Nadia Lianita Aulia, NIM 2002 111 014 dari Pendidikan Biologi Universitas PGRI Madiun. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Reaksi kimia adalah peristiwa perubahan kimia dari zat reaksi menjadi hasil reaksi dengan sifat-sifat yang baru di dalam suatu satuan waktu. Di dalam sebuah reaksi kimia, diperlukan adanya proses cepat lambatnya suatu reaksi yang disebut dengan laju reaksi, sehingga reaktan habis dan menjadi sebuah produk. Reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi kimia cepat dan reaksi kimia lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor laju reaksi, antara lain konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud laju reaksi? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? 3. Apa saja penerapan laju reaksi di dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan 1. Mengetahui dan memahami pengertian laju reaksi. 2. Mengetahui dan memahami konsep-konsep di dalam laju reaksi. 3. Mengetahui dan memahami faktor-faktor terjadinya laju reaksi. 4. Dapat memecahkan masalah dengan menganalisis suatu reaksi kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2 Pembahasan. Materi dan teori. Proses industri yang melibatkan reaksi kimia memerlukan peranan ilmu kimia yang memberi dasar untuk mengatur suatu proses industri dalam memberikan hasil yang maksimal dalam waktu yang sesingkat mungkin. Di sisi lain, ada juga reaksi kimia yang dikehendaki agar berjalan lambat, misalnya reaksi pembusukan buah dan makanan, serta reaksi perkaratan logam. Adanya reaksi yang berjalan cepat dan reaksi yang berjalan lambat, serta reaksi-reaksi yang dapat diatur lajunya, menuju keteraturan sebagai bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus mensyukurinya. Pengertian laju reaksi. Istilah laju atau kecepatan sering dibicarakan dalam ilmu fisika. Pengertian laju dalam reaksi sebenarnya sama dengan laju pada kendaraan yang bergerak. Sebagaimana contoh, seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 100 km yang ditempuh dalam waktu 2 jam. Hal ini berarti orang tersebut mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Kecepatan tersebut dapat diartikan bahwa
Setiap orang tersebut mengendarai sepeda motornya selama 1 jam dengan jarak yang harus ditempuh berkurang sejauh 50 km. Cara menghitung kecepatan ini menghasilkan kecepatan rata-rata karena selama mengendarai kendaraan, mulai dari berangkat sampai tiba di tujuan, tidak selalu dengan laju 50 km per jam, tetapi kadang-kadang berhenti, dipercepat, atau diperlambat. Reaksi kimia yang menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil atau produk. Hal yang dinyatakan dengan persamaan reaksi berikut. Pereaksi atau reaktan sama dengan hasil reaksi atau produk. Seperti halnya pada contoh tersebut, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah pereaksi untuk tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk tiap satuan waktu. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi molar atau kemolaran dalam kurung M besar. Dengan demikian, laju reaksi menyatakan berkurangnya konsentrasi pereaksi atau bertambahnya reaksi atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satu satuan waktu atau detik. Satuan laju reaksi umumnya dinyatakan dalam satuan mol, desimeter, pangkat min 3, det, pangkat min 1, atau mol per liter detik. Satuan mol, desimeter, pangkat 3 atau kemolaran dalam kurung M besar adalah suatu konsentrasi pelarutan. Contoh, suatu proses sederhana dari reaksi perubahan molekul A menjadi molekul B yang dinyatakan dengan persamaan reaksi berikut. A sama dengan B. Berkurangnya jumlah molekul A dan bertambahnya molekul B diamati setiap selang waktu 10 detik. Dari contoh tersebut, bahwa berkurangnya A setiap 10 detik mengakibatkan bertambahnya B. Laju reaksi dapat dinyatakan laju reaktif sama dengan min delta A per delta R, atau laju reaksi sama dengan plus delta B per delta R. Hukum laju reaksi. Laju reaksi akan menurun dengan bertambahnya waktu. Hal ini berarti ada hubungan antara konsentrasi zat yang tersisa saat itu dengan laju reaksi. Penentu laju reaksi pada umumnya dilakukan pada laju awal reaksi, maksudnya pada konsentrasi awal. Terdapat dua alasan penentu laju reaksi dilakukan pada konsentrasi awal. Pertama, pada saat reaksi berlangsung, konsentrasi zat reaksi akan menurun, sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi sedang berjalan. 2. Ada kemungkinan reaksi balik arah, artinya zat hasil reaksi berubah kembali menjadi zat pereaksi. Kedua hal tersebut tidak akan terjadi jika laju reaksi ditentukan pada konsentrasi awal. Rumus V sama dengan K dalam kurung A pangkat X dalam kurung B pangkat Y. Keterangan V sama dengan laju reaksi. K sama dengan konstanta laju reaksi.
X sama dengan orde reaksi terhadap A. Y sama dengan orde reaksi terhadap B. X plus Y sama dengan orde reaksi total. Faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Beberapa reaksi berlangsung sangat cepat, misalnya pada kembang api yang dibakar. Sementara itu, ada juga reaksi yang berlangsung sangat lambat, misalnya proses perkaratan besi dan memudarnya warna pada baju. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu reaksi dapat berlangsung secara cepat? Luas permukaan dan laju reaksi. Semakin luas permukaan mengakibatkan semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan bereaksi. Sehingga pada saat yang sama, semakin banyak partikel yang bereaksi. Konsentrasi dan laju reaksi. Hukum laju reaksi menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi awal bereaksi. Pada reaksi nol, konsentrasi tidak berpengaruh langsung terhadap laju reaksi. Laju reaksi pada reaksi pertama berbanding lurus dengan konsentrasi awal bereaksi, sehingga jika konsentrasi naik 2 kali akan mengakibatkan laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Suhu dan laju reaksi. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi. Secara sederhana, jika pada suatu kenaikan suhu sebesar delta 7 derajat Celcius, mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat. Laju reaksi pada T2 dalam kurung R2 ketika dibandingkan dengan laju pada T1 dalam kurung R1. Katalis dan laju reaksi. Beberapa reaksi kimia yang berlangsung lambat dapat dipercepat dengan menambahkan suatu zat ke dalamnya. Akan tetapi, zat tersebut tidak ikut bereaksi sehingga mengakibatkan setelah reaksi selesai, zat tidak berubah. Sebagai contoh, berikut ini reaksi peruraian hidrogen peroksida dalam kurung H2O2. 2H2O2 Ag menghasilkan 2H2OL plus O2G. Reaksi peruraian H2O berlangsung secara spontan dan lambat. Tetapi dengan menambahkan ion Fe3+ atau larutan FeCl, peruraian hidrogen peroksida berlangsung lebih cepat. Dalam hal ini, ion Fe3+ dalam reaksi itu disebut katalis. Dalam persamaan reaksi katalis dapat dituliskan sebagai berikut. Fe3+ 2H2O O2Ag menghasilkan 2H2OL plus O2G. Jadi, katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan yang hebat. Suatu katalis mungkin dapat terlihat dalam proses reaksi atau mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Tetapi, setelah reaksi itu selesai, katalis akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Teori tumbukan. Laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan bidang sentuh bereaksi, konsentrasi, suhu, dan katalis.
Partikel-partikel yang terdapat dalam gas, zat cair, atau larutan adalah bergerak secara acak. Pergerakan partikel-partikel yang acak ini akan menghasilkan terjadinya tumbukan antar partikel. Tumbukan antar partikel ini akan menghasilkan energi yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi. Akan tetapi, jumlah energi yang dihasilkan harus cukup untuk memulai reaksi. Sebagai contoh, untuk menyalakan korek api, kepala korek api harus digesekkan atau ditumbukkan pada wadah korek api yang dilapisi dengan bereaksi. Jika gesekan atau tumbukan antara kepala korek api dengan permukaan bereaksi tersebut tidak kuat, kepala korek api akan terbakar. Sebaliknya, jika gerakan dilakukan dengan kuat, kepala korek api tidak akan terbakar. Hal ini karena energi hasil tumbukan bukan tersebut cukup untuk memulai terjadinya reaksi pembakaran. Tumbukan yang dihasilkan reaksi disebut dengan tumbukan efektif. Teori tumbukan dan konsentrasi awal bereaksi. Semakin besar konsentrasi bereaksi, semakin banyak jumlah partikel-partikel sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Hal ini menyebabkan semakin besar peluang untuk terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Semakin banyak tumbukan efektif, berarti laju reaksi semakin cepat. Teori tumbukan dan luas permukaan. Semakin luas permukaan, semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar bereaksi. Semakin banyak tumbukan terjadi mengakibatkan semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi atau tumbukan efektif. Akibatnya, laju reaksi semakin cepat. Teori tumbukan dan suhu. Pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat akan bergerak atau bergetar lebih cepat daripada suhu rendah. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suhu, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetik partikel meningkat. Semakin tinggi energi kinetik, partikel yang bergerak jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi tinggi pula, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi atau tumbukan efektif. Energi aktivasi dan katalis. Energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi disebut energi pengaktifan atau energi aktivasi. Tiap reaksi mempunyai aktivitas yang berbeda-beda. Jika energi aktivasi suatu reaksi rendah, maka reaksi tersebut akan lebih mudah terjadi semakin rendah energi aktivasi. Semakin mudah reaksi berlangsung, model tumbukan antar partikel dapat digambarkan sebagai bola yang akan mengelilingi dari lengkungan suatu bukit ke lereng bukit. Diperlukan energi supaya bola mengeliling mencapai puncak lekukan keadaan transisi. Setelah mencapai keadaan transisi pun, masih diperlukan energi agar bisa terlepas dari puncak lekukan tersebut.
sehingga bola dapat menggelinding ke lereng bukit. Jika energi tidak cukup, bola akan menggelinding kembali ke lekukan tersebut. Energi untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Walaupun reaksi eksoterm melepas kalor, tetapi terdapat energi yang menghalangi sebesar energi aktivasi. Hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa terjadinya reaksi eksoterm yang melepas kalor. Tetap dibutuhkan energi untuk memicu terjadinya reaksi. Misalnya pada reaksi pembakaran karbon menjadi karbon dioksida. Demikian juga pada reaksi endoterm. Dibutuhkan energi untuk mencapai kondisi transisi. Reaksi yang sukar berlangsung disebabkan oleh tingginya energi aktivasi. Oleh karena itu, agar reaksi lebih mudah berlangsung, ditambahkan katalis. Katalis mempercepat reaksi dengan cara mengubahnya jalan reaksi, yaitu jalur reaksi ditempuh tersebut mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi yang biasanya ditempuh. Jika dikatakan bahwa katalis berperan menurunkan energi aktivasi. Apabila reaksi berlangsung tanpa katalis, reaksi antara A dan B akan menempuh dengan membentuk kompleks teraktivasi AB bintang yang memerlukan energi aktivasi sebesar EAL+. Sementara itu, pada penambahan katalis, reaksi menempuh jalur dengan membentuk kompleks teraktivasi X dan Y yang memerlukan energi aktivasi sebesar EA2 dan EA3 yang relatif lebih rendah daripada EAL-. Manfaat laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Pedagang bubur kacang hijau mengiris terlebih dahulu gula merah yang akan dimasukkan ke dalam bubur. 2. Penduduk pedesaan membelah kayu gelondongan menjadi beberapa bagian sebelum dimasukkan ke dalam tungku perapian. 3. Penjual gado-gado dan lontong pecel terlebih dahulu menggerus kacang goreng sebelum dicampur dengan bahan lain. 4. Dalam pembuatan kertas, bahan baku pembuatan kertas digerus terlebih dahulu untuk membuat bubur kertas agar memperluas permukaan bidang sentuh sehingga campuran menjadi homogeni dan reaksi berlangsung sempurna. 5. Bahan baku yang sering ditambang tersedia dalam bentuk butiran-butiran kasar, yang tujuannya untuk mempercepat pengolahan selanjutnya. Butiran-butiran tersebut dihancurkan sampai halus. 6. Dalam pembuatan roti, kita bisa menambahkan ragi yang berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksinya. Laju reaksi dengan luas permukaan. Berikut ditampilkan animasi faktor laju reaksi yang dilengkapi dengan link yang bisa kalian akses menurut alamat link tersebut. Laju reaksi dengan konsentrasi. Berikut ditampilkan animasi laju reaksi bab konsentrasi yang dilengkapi dengan link YouTube. Laju reaksi dengan suhu dan katalis. Berikut ditampilkan animasi laju reaksi bab suhu dan katalis yang dilengkapi link YouTube yang dapat kalian akses menurut alamat link tersebut.
Demonstrasi. Percobaan 1. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah vitamin C tablet, vitamin C serbuk, air, dan gelas. Cara 1. Siapkan air dalam gelas. 2. Masukkan vitamin C tablet dan vitamin C serbuk secara bersamaan ke dalam air. 3. Amati reaksi antara vitamin C tablet dengan vitamin C serbuk. Manakah yang lebih cepat larut ke dalam air? Percobaan 2. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gula, air dingin, air panas, dan gelas. Cara: siapkan air ke dalam gelas. Lalu masukkan gula secara bersamaan ke dalam air panas dan air dingin. Setelah itu, amati reaksi antara gula pada air panas dan gula pada air dingin. Manakah yang lebih cepat larut? Menampilkan demonstrasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi bab konsentrasi dan suhu. Berikut soal-soal tentang laju reaksi dalam kategori hot. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini antara lain: A. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah pereaksi untuk tiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk tiap satuan waktu. B. Satuan laju reaksi umumnya dinyatakan dalam mol pangkat min 3 det pangkat min 1 atau mol per liter detik. C. Laju reaksi dipengaruhi oleh luas permukaan bidang sentuh reaksi, konsentrasi, suhu, dan katalis. D. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan reaksi. E. Semakin besar konsentrasi pereaksi, semakin besar jumlah partikel pereaksi, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif. F. Semakin luas permukaan, semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif. G. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi energi kinetik partikel yang bergerak, dan semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif. H. Energi aktivasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Semakin rendah energi aktivasi, semakin mudah reaksi berlangsung. I. Katalis berperan dalam menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Saran. Melalui presentasi ini, kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan pada penulisan ini, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar hasilnya lebih sempurna, dengan berpedoman pada banyak sumber melalui kritik dan saran. Berikut, kami akan melampirkan daftar pustaka pada materi laju reaksi ini. Laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu bahwa cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor? Apakah faktor-faktor tersebut? Faktor yang pertama yaitu luas permukaan atau ukuran partikel. Sebagai contoh, terdapat tablet vitamin C dan serbuk vitamin C. Jika kedua jenis vitamin C ini dilarutkan,
Menurut kalian yang manakah yang lebih duluan bereaksi? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Mengapa demikian? Hal ini karena semakin kecil ukuran suatu materi, maka mengandung arti memperluas permukaan sentuh materi tersebut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi. Semakin luas bidang sentuh, kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar. Jadi, semakin besar permukaan, semakin cepat laju reaksi. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, konsentrasi atau molaritas. Suatu larutan dengan molaritas tinggi tentu mengandung molekul-molekul yang lebih rapat dibandingkan dengan molaritas larutan rendah. Larutan dengan molaritas tinggi merupakan larutan pekat, dan larutan dengan molaritas rendah merupakan larutan encer. Pada larutan pekat, letak molekulnya rapat sehingga sering terjadi tumbukan dibandingkan dengan larutan encer. Itulah sebabnya jika molaritas larutan yang direaksikan semakin besar, maka laju reaksinya juga semakin besar. Faktor ketiga, suhu. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika ke dalam gelas kimia ini kita masukkan gula, menurut kalian yang manakah duluan larut? Tentu gelas kimia yang terdapat air panas. Mengapa dengan semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat? Suhu mempunyai hubungan linear dengan gerakan molekul. Jika suhu semakin tinggi, maka molekul-molekul dalam materi akan semakin cepat bergerak. Akibatnya, frekuensi terjadinya tumbukan semakin besar. Hal ini dapat mempercepat laju reaksi. Dan yang terakhir, katalis. Katalisator merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi. Dalam kerjanya, katalisator akan ikut bereaksi dengan zat-zat reaktan. Tetapi di akhir proses reaksi, katalisator tersebut akan memisah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lianita Aulia dari Pendidikan Biologi NIM 2021111014. Di sini saya akan memperagakan uji coba tentang laju reaksi luas permukaan. Jadi, bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah tablet vitamin C. Yang kedua, serbuk vitamin C. Yang ketiga, 2 buah gelas minum. Yang keempat, air mineral. Langkah pertama, masukkan air ke dalam 2 gelas tersebut. Kemudian, masukkan serbuk vitamin C dan tablet vitamin C secara bersamaan. Lalu, lihat reaksinya. Dengan adanya uji coba ini, bisa disimpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat larut ke dalam air dibandingkan tablet vitamin C. Hal itu terjadi karena zat reaksi pada tablet vitamin C hanya memiliki beberapa bidang sentuh saja,
sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu lebih kecil dan laju reaksinya pasti akan lebih lambat. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap bidangnya dia memiliki bidang sentuh masing-masing. Jadi semakin luas permukaan bidang sentuh reaksi, maka semakin besar pula terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Novia Mariska dari Pendidikan Biologi Universitas PGRI Madiun, NIM 20011111002 akan memperagakan uji coba laju reaksi bagian suhu. Pertama, alat-alat yang kita butuhkan adalah 1. Air panas, 2. Air dingin dalam suhu kamar, 3. Gula, lalu ada 2 gelasnya. Pertama, kita masukkan air panasnya, lalu air dinginnya, kemudian kita masukkan gula, dan kita amati manakah yang akan lebih dulu larut. Dari percobaan ini, kita mengetahui bahwa gula pada air panas lebih cepat larut karena pada air panas terjadi gerakan linier dengan molekul, sehingga molekul-molekul akan bergerak cepat pada bakteri di keadaan air panas. Ini memungkinkan terjadinya tumbukan sehingga mempercepat laju reaksi.